underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, KPU mengungkap biaya kirim logistik di Papua ini menembus 150 juta rupiah per TPS. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kemarin juga kita udah mikir ya. Ini kalau cara-cara untuk pemilu kali ini itu tidak berubah, maka biayanya akan membengkak terus. Ya. Nah, contohnya tadi itu, ya. Secara logistik kan semua daerah itu harus bisa sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Betul. Kertas surat untuk pilkada, kertasnya itu, ya. Juga nanti kotak kertasnya, macam-macam kotak suaranya, macam-macam itu harus sesuai dengan jadwal. Ya. Nah, sekarang Indonesia itu kan terdiri dari negara yang 17.000 pulau kan. Nah, sekarang pusatnya KPU itu kan ada di Jakarta. Betul. Kan belum pindah di IKN kan. Nah, sekarang kalau di Jakarta maka relatif mau ngirim-ngirim logistik itu kemana-mana ya jauhnya jauh tenanan kan. Ya, sekarang yang kita dapat bocoran itu kan rilis dari KPU bahwa biaya untuk mengirim logistik ke satu TPS di Papua itu minimum 150 juta. Bayangin ya. Itu ada berapa TPS ya. Betul. Yang paling mahal katanya bisa sampai 10 miliar itu. Ya, karena di sana daerahnya itu kan kan dia belum berkembang seperti di Jawa. Ya, Jawa tuh jalan tol kan di mana-mana banyak. Di Sumatera jalan tol juga sudah ada ya. Lalu lintas relatif lebih istilahnya lebih lancar dan lebih luas ya. Tapi kalau di Papua tuh belum sana. Nah, tapi juga aneh nih kalau sampai pembangunan jalan tol ini hari ini kan kita sempat dengar kan kalau buat apa bikin jalan tol ya, infrastruktur kalau rakyatnya masih lapar. Itu kan masih ada suara-suara seperti itu ya. Oke, sekarang kalau di Papua sana lalu lintas tuh jaringan lalu lintas tuh belum baik, terpaksa kan pengirimannya harus pakai helikopter. Betul. Pakai kapal. Ya, dan itu memang biaya kan. Nah, sebetulnya kan harus dipikirkan juga bagaimana caranya supaya mengurangi biaya itu ya. Kalau kita sekarang lihat itu kan kita pikir nih, kertas suara yang demikian banyak ini, apalagi sekarang kan yang ikutan 18 partai ya. Itu lebarnya gedenya seberapa ya kan. Itu beratnya berapa ya. Kalau sekarang yang ikut pemilu ini di Indonesia itu ada kurang lebih 120 juta yang ikut pemilu. Berarti kan harus dicetak 120 juta lembar kan. Kan gitu ya kan. Nah, sekarang ukurannya besar, kertasnya juga bukan tipis-tipis ya. Itu beratnya kan juga berat ya. Jadi kalau semua TPS itu kan harus dikirim dikirim per daerah itu juga berat. Ya, makanya pengirimannya juga berat. Melalui kereta api bisa lebih murah, tapi melalui kendaraan mobil itu mahal. Kalau lewat pesawat udara jauh lebih mahal. Ya, jadi ini sebetulnya menjadi problem yang besar ya. Sebetulnya kalau seperti ini sekarang udah zamannya teknologi kan. Ya, ini sebetulnya teknologi ini udah dipakai di mana-mana. Ya, ini mestinya cetakan yang akan dilakukan itu bisa dikirim dalam bentuk file, dikirim ke Papua. Ya, nanti distribusinya dari Papua. Ya, sebetulnya itu nggak cuma Papua kok. Misalnya di Jakarta, ya di Surabaya, ya cetak di Surabaya. Kirim file, dicetak kertasnya, itu ada di Surabaya, ada di Bali, ada di Lombok, ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sehingga itu menghemat biaya yang namanya biaya logistik. Ya, bayangin satu TPS kalau 10 juta itu berapa TPS kan? Nah, itu harusnya teknologi itu dipakai. Ya, seperti kita tahu sekarang film-film bioskop itu kalau di Amerika hari ini dia diputer
Hari ini juga diputar di Indonesia kan. Ya. Kota-kota besar tuh Jakarta, Surabaya, Jogja, Semarang, Solo, Medan. Itu semua berbareng premiernya dengan Amerika. Betul. Kenapa itu bisa? Ya teknologi. Ya. Kalau zaman dulu, kalau kita muter bioskop ya, nonton bioskop itu yang diputar kan film dalam bentuk fisik. Ya kita lihat loh ya, berpeti-peti itu isinya 10 roll. Jadi satu film yang 2 jam itu 10 roll. Ya, kalau panjang ya rollnya tambah. Nah itu harus dikirim dari Amerika, dari Los Angeles, Hollywood itu harus dikirim naik pesawat sampai ke Jakarta. Jakarta dikirim lagi, itu memakan waktu. Tapi sekarang enggak. Ya, karena teknologi digital, dia cukup kirim file. Kirim file lewat internet. Jadi gedung bioskop di desa, kota-kota kecil di mana seluruh dunia itu bisa memutar berbareng dengan saatnya yang sama di Amerika. Di seluruh dunia itu bisa sama. Nah, ini kan juga tujuannya juga bagus ya, karena ada teknologi digital ini kan jadi tidak ada pembajakan film. Betul. Karena putarnya berbareng. Jadi yang nonton habis. Kalau dulu pembajakan film kan karena filmnya belum putar di Indonesia, beredarlah bajakan-bajakan gitu kan. Nah sekarang kenapa teknologinya untuk ini digital ini nggak dipakai untuk mencetak kertas? Ya lah kita nggak tahu. Ya. Salah satunya kan kalau orang mikir tuh kan loh, kalau bisa menerima order cetakan ini kan bisa untung besar sekali kan. Nah, kalau di Jakarta kelihatannya itu yang menerima order cetak ini sepertinya dari tahun ke tahun pemilu ini kok sama itu saja ya, sepertinya sama itu terus ya. Lah ini ada apa? Ya, ada apa? Ya sekarang kan ini biaya cetaknya berapa? Ya siapa yang nyetak kan sampai hari ini kita belum tahu kan. Betul. Siapa yang menerima cetakannya itu. Lah pasti kalau mau dicetak digital, alasannya agar supaya bisa cetak kertas itu tetap berjalan di Jakarta dengan perusahaan cetak yang sama itu ya, misalnya ya itulah. Ini kan mestinya mikir satu, bagaimana kalau dicetak di daerah itu keamanannya bagaimana? Lah kalau kita mau pakai akal sehat, keamanan kayak apa? Kalau kertas pemilu itu dicetak di Jakarta dan dicetak di Papua, keamanan apa yang perlu? Ya kan nggak ada keamanan yang harus diperhatikan, ya tak? Kalau soal keamanan sobek sudah dilobangin, nah itu memang harus tugasnya pengawas. Ya jadi alasan ini kalau dicetak daerah keamanannya dikhawatirkan, nah itu dipertanyakan. Jangan-jangan keamanan itu ya tadi itu, jangan-jangan ada biaya-biaya siluman. Kalau udah dicetak di lain tempat kan yang di Jakarta nggak dapat tuh uangnya, ya kan? Jadi lebih baik di Jakarta aja, maka mereka bertahan agar dicetak di Jakarta. Ya perusahaannya ya itu ya kita tidak dipublikasikan, tapi pernah kita dengar kan. Ya ini yang menang tender siapa gitu ya, kok sepertinya ya itu ya. Jadi sebetulnya kalau mau menghemat tuh bisa, cuman mau atau tidak. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.